dia ngasih tahu kalau dia minat untuk dipoligami. Inahat pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak. Dari kasus Inara Rusli dan Mawa serta Insanul Fahmi, kita mesti tahu dan memahami beberapa hal yang terkadang dianggap sepele dan jarang diketahui suami istri begitu mudahnya mengucap tanpa paham bagaimana hukumnya. Seperti apa konsekuensi jatuhkan talak dalam hukum Islam? Dalam video ini bukan membicarakan individunya. Hanya saja ada yang perlu dipetik dalam permasalahan yang dihadapi Inara Rusli, Mawa serta Insan. Dan ini faktanya, di beberapa podcast untuk kasus yang dialami selebgram ini. Suami harus memahami bahwa jatuhnya talak itu tidak dalam keadaan emosi dan para ulama menganggap itu tidak sah. Sebagian ulama berpendapat bahwa perlu adanya saksi untuk menghindari talak sebagai bahan candaan atau dianggap main-main, serta dilafadzkan dengan serius, walau bisa juga dengan sindiran yang kuat, sehingga sah jatuhnya talak. Dan selama jatuhnya talak haram bagi suami atau pasangan melakukan aktivitas biologis baik ringan ataupun berat. Seperti apa yang dituangkan bahwa janganlah kita mendekati zina jika aktivitas itu terjadi, seakan mempermainkan hukum Allah. Dan dari ucapan sang suami bahwa ia sudah menikah, walaupun secara sirih, yang harusnya dalam syariat Islam, hal tersebut perlu diumumkan. Lebih mereka adalah selebgram atau public figure. Seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi Muhammad bersabda, umumkanlah pernikahan dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, pembeda antara yang halalnya dan haramnya pernikahan adalah pengumuman dan suara rebana atau yang disebutkan walimah. Timbul pertanyaan, jika suami menginginkan poligami, apakah ia sudah memahami bagaimana Islam mengajarkan perkara tersebut? Dan apa sudah tahu sejarah poligami itu seperti apa? Bukan mainan syahwat semata, yang terkadang disalah-artikan. Kasus atau permasalahan ini pun mengajarkan kita bagaimana poligami. Dalam Islam, poligami bukan hal yang mudah dilakukan. Di samping harus memperlakukan istri-istri dengan adil, yakin ada manusia yang sanggup berlaku adil dengan istri-istrinya? Perlu diketahui, Islam membatasi jumlah istri yang dinikahi, mengingat sebelum Islam datang, wanita dianggap budak dan dengan mudahnya pria menikah dengan belasan wanita, sehingga merendahkan derajat wanita. Islam tidak ingin wanita direndahkan dan datangnya Nabi Muhammad untuk mengembalikan derajat wanita. Hingga Perang Mu'tah menjadi akhir dari penindasan wanita untuk permasalahan biologis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi tercinta, Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah melarang menikah sirih atau kontrak dan juga makan daging keledai peliharaan pada hari Khaibar. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Intinya, dulu pernah dibolehkan, tapi pada peristiwa Khaibar Nabi menyatakan larangan. Jelas bukan? Setelah peperangan Mu'tah tidak diperkenankan untuk menikahi wanita-wanita sesuka hati dan mengembalikan semua kepada hukum Islam. Jadi, pernikahan sirih bukan menjadi pilihan untuk menghalalkan yang haram dan dengan mudahnya menikah lebih dari satu. Pun, Nabi sendiri memiliki banyak istri setelah Khadijah meninggal dunia, serta alasan-alasan tertentu, bukan lantaran nafsu. Masih terkait dengan masalah ketiga public figure tersebut, kita bisa memetik hikmah perceraian dalam pandangan Islam bukanlah aib, tetapi juga bukan sesuatu yang dianggap ringan. Perceraian adalah jalan terakhir, pintu darurat ketika sebuah pernikahan tak lagi mampu menunaikan tujuan sucinya, menghadirkan ketenangan, kasih sayang dan keadilan. Islam memuliakan pernikahan sebagai ibadah. Karena itu segala upaya damai selalu didahulukan nasihat, mediasi keluarga, hingga islah. Namun ketika semua jalan itu tertutup, talak dibolehkan sebagai bentuk rahmat agar manusia tidak terjebak dalam kezaliman yang berkepanjangan. Meski halal, perceraian bukan tindakan yang dicintai. Ia harus dijalani dengan adab, bukan dengan amarah. Setelah talak, hak-hak tetap wajib dijaga. Nafkah selama iddah, kehormatan pasangan, dan masa depan anak-anak. Islam melarang perceraian dijadikan alat ancaman, permainan emosi, atau sarana balas dendam. Bahkan dalam perpisahan pun, akhlak tetap menjadi ukuran utama. Bagaimana menurut kamu? Apakah poligami yang dilakukan Insanul Fahmi dibenarkan Islam? Ataukah permasalahan mereka hanya sebatas urusan berujung nafsu sesaat dan merugikan banyak orang? Siapa sebenarnya yang patut bertanggung jawab dan disalahkan? Ada yang tahu. Terima kasih orang baik, sudah subscribe, like dan tinggalkan komentar. Terlebih membagikan video ini jika dinilai bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan, serta dilancarkan rezeki kita. Amin.